Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Laili Suryaningsih. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2, program studi pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan yang merupakan tugas individu mata kuliah filsafat pendidikan. Adapun pembahasan pertama pada video kali ini yaitu tentang pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, dan karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Nah, untuk pengertian filsafat, filsafat berasal dari bahasa Yunani, di mana filsafat terdiri dari dua kata yaitu philos yang berarti cinta, senang, dan suka, dan kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Kemudian filsafat ini berasal dari istilah filosofia yang memiliki arti cinta pengetahuan. Filsafat merupakan cinta akan ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Menurut Lutfiah dan Khobir tahun 2023. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, al-hikmah, dan bijaksana. Adapun untuk cabang-cabang filsafat ini saya merangkum 10 cabang filsafat. Yang pertama yaitu metafisika. Objek studinya mengenai hakikat realitas, eksistensi, dan keberadaan. Pertanyaan tentang hal yang nyata, hakikat keberadaan, adanya Tuhan. Subcabang metafisika yaitu ontologi, studi tentang keberadaan, dan kosmologi, asal-usul alam semesta. Cabang filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Objek studinya mengenai pengetahuan dan cara kita mengetahuinya. Pertanyaan tentang pengetahuan, proses mengetahui sesuatu, dan hal yang membedakan keyakinan dari pengetahuan. Cabang filsafat yang ketiga yaitu etika. Objek studinya mengenai moralitas dan prinsip-prinsip tentang apa yang benar dan salah. Pertanyaan tentang apa yang membuat tindakan benar atau salah, apa kewajiban moral terhadap orang lain. Nah, subcabang untuk etika ini antara lain etika normatif, apa yang seharusnya dilakukan, metaetika, sifat dari pernyataan moral, etika terapan yaitu isu moral spesifik seperti aborsi atau keadilan sosial. Cabang filsafat yang keempat yaitu logika. Objek studinya tentang prinsip-prinsip penalaran yang valid, pertanyaan tentang bagaimana membedakan argumen yang valid dari yang tidak valid, dan apa aturan formal untuk penalaran. Selanjutnya, untuk cabang-cabang filsafat itu ada aksiologi. Objek studinya tentang nilai termasuk estetika dan etika. Subcabang utamanya yaitu estetika, yaitu studi tentang keindahan dan seni, dan etika yaitu studi tentang moralitas seperti yang sudah dijelaskan pada cabang filsafat yang ketiga. Nah, cabang filsafat yang keenam yaitu filsafat politik. Objek studinya tentang kekuasaan, keadilan, kebebasan, dan hak. Pertanyaan tentang apa bentuk pemerintahan yang ideal, apa hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Cabang filsafat yang ketujuh yaitu filsafat bahasa. Objek studinya tentang hakikat, penggunaan, dan makna bahasa. Pertanyaan utamanya itu tentang bagaimana bahasa mencerminkan realitas, apa hubungan antara kata-kata dan hal-hal yang diwakili. Cabang filsafat yang ke-8 yaitu filsafat sains. Objek studinya tentang dasar-dasar, metode, dan implikasi ilmu pengetahuan. Pertanyaan utamanya tentang apa yang membedakan sains dari pseudosains dan bagaimana teori ilmiah berkembang. Selanjutnya, cabang filsafat yang ke-9 yaitu filsafat pikiran. Filsafat pikiran di sini objek studinya yaitu tentang sifat pikiran, kesadaran, dan hubungan antara pikiran dan tubuh. Pikiran-pikiran tentang apa itu kesadaran, apakah pikiran adalah hasil otak atau sesuatu yang terpisah. Yang terakhir, filsafat agama. Objek studinya tentang keberadaan Tuhan, iman, dan pengalaman religius. Pikiran utamanya yaitu pikiran-pikiran tentang apakah Tuhan ada, bagaimana memahami hubungan manusia dengan Sang Penciptanya, dan memahami realitas, pengetahuan, dan kehidupan manusia secara mendalam.
Yang selanjutnya adalah karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Pada aspek ontologi itu membahas hakikat realitas dalam pendidikan. Seperti 1. Hakikat peserta didik sebagai individu yang sepenuhnya bebas ataukah dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, hakikat belajar yang merupakan proses aktif dari dalam diri peserta didik atau hasil intervensi eksternal dari guru. Yang ketiga, hakikat pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan individu yang mandiri, bermoral, atau berguna bagi masyarakat. Sedangkan berdasarkan aspek epistemologi, membahas bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan. Dan itu meliputi 1. Metode pembelajaran tentang bagaimana pengetahuan diperoleh melalui eksperimen, pengalaman, atau teori. Yang kedua, sumber pengetahuan berasal dari akal atau rasionalisme. Yang kedua, pengalaman empirisme atau gabungan keduanya. Nah, yang ketiga, validitas pengetahuan, yaitu menentukan bahwa sesuatu benar atau salah dalam pendidikan. Nah, terakhir, berdasarkan aspek aksiologi, itu membahas nilai-nilai yang mendasari tujuan dan praktik pendidikan. Seperti nilai moral, yaitu pendidikan bertujuan membentuk individu yang beretika. Yang kedua, nilai estetika, yaitu seberapa penting seni dan keindahan dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, tujuan akhir pendidikan yaitu harus memprioritaskan pengembangan karakter serta keterampilan kerja atau keduanya. Kita beralih ke pembahasan yang kedua, yakni makna filsafat sebagai inspirasional, perspektif, dan investigatif kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna filsafat sebagai inspirasional. Inspirasional berasal dari bahasa Latin dengan kata inspirasi, yang memiliki arti menghirup nafas. Inspirasi berarti pengaruh yang datang dari luar, dapat berupa ide atau dorongan. Jadi, inspirasi berhubungan erat dengan konsep mendapatkan ide atau dorongan atau memberi inspirasi. Dalam filsafat inspirasional memiliki pendekatan dan pemahaman konsep yang bertujuan untuk memberikan dorongan atau inspirasi yang membangun dan menjadikan seseorang termotivasi dalam setiap perkataannya. Filsafat inspirasional biasanya melibatkan nilai-nilai kehidupan, tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan, dan makna dari sebuah keberadaan atau eksistensi seseorang untuk menjadi lebih bermanfaat dan berguna. Filsafat inspirasional biasanya bersifat bijaksana dan menyampaikan gagasan-gagasan tentang kebijaksanaan dalam menjalani hidup, menerima tantangan hidup dengan lapang dada, dan mencari yang lebih dalam mengenai kehidupan. Yang selanjutnya yaitu makna filsafat sebagai preskriptif. Preskriptif berasal dari bahasa Latin juga, yaitu prescriptivus, berasal dari kata kerja prescriber, yang kata dasarnya prae dan scriber. Prae berarti sebelum atau sebagian, dan scriber berarti menulis atau mengatur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mengatur atau menetapkan sebelumnya. Preskriptif merupakan pendekatan yang menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya proses itu berlangsung. Istilah ini digunakan dalam menetapkan norma, aturan, atau pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Filsafat preskriptif memberikan pedoman atau prinsip moral yang seharusnya dapat diikuti dalam situasi tertentu atau dalam mencapai tujuan tertentu yang berfokus pada norma, nilai, atau pandangan etik. Nah, yang ketiga, makna filsafat sebagai investigatif. Investigatif ini berasal dari kata investigare yang merupakan bahasa Latin yang artinya menyelidiki atau mencari tahu. Dalam filsafat investigatif adalah istilah yang menunjukkan pendekatan dalam proses penyelidikan analisis dan pemahaman secara mendalam terhadap konsep-konsep filosofis. Nah, filsafat investigatif seringkali melibatkan penelitian atau analisis secara cermat konsep-konsep filosofis seperti kajian-kajian terhadap konsep-konsep klasik, argumen-argumen dalam filsafat, dan juga pemikiran-pemikiran para tokoh filosofis. Dengan pendekatan investigatif menekankan untuk analisis kritis terhadap ide-ide filosofis. Hal ini melibatkan kemampuan dalam mengevaluasi argumen, menemukan hubungan suatu konsep, dan mengidentifikasi segala asumsi yang mendasari.
Filsafat investigatif tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami lebih mendalam pertanyaan-pertanyaan dan melakukan refleksi filosofis. Sebagian filsafat investigatif mengembangkan konsep-konsep sendiri yang merumuskan pandangan-pandangan sendiri tentang masalah-masalah filosofis dan membangun argumen yang mendukungnya. Filsafat investigatif memiliki hubungan dengan disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, psikologi, sastra, dan sebagainya. Dalam filsafat investigatif juga dapat membangun kepribadian diri dalam melakukan refleksi diri secara mendalam. Filsafat investigatif dilakukan untuk memahami hakikat diri terkait keyakinan, nilai-nilai, dan norma diri, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada pandangan filosofis seseorang. Filsafat investigatif melibatkan pemahaman dalam pemikiran, juga mengembangkan filosofi sendiri melalui penyelidikan dan merefleksi dengan cermat. Nah, demikian untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga yaitu membedakan filsafat idealisme dengan realisme. Nah, dari sudut pandangan kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan. Nah, filsafat idealisme di sini dilihat berdasarkan 3 aspek. Pertama, ada aspek ontologi. Dari sifat pendidikan, idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat ontologis dan idealistik. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Nah, aspek yang kedua, aspek epistemologi dari idealisme adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan tersebut tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual juga. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Pada idealisme menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya, pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif atau temporer. Nah, dari ketiga aspek ini kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan idealisme ini pandangan umumnya yang berangkat dari hal-hal yang bersifat ideal dan spiritual, sangat menentukan cara pandang ketika memasuki dunia pendidikan. Dengan kata lain, bahwa hal-hal yang bersifat ideal dapat menentukan pandangan dan pemikiran terhadap berbagai hal dalam pendidikan, yaitu dari segi tujuan, materi, pendidik, peserta didik, dan hakikat pendidikan secara keseluruhan. Kemudian filsafat bedanya dengan filsafat pendidikan realisme. Di sini filsafat pendidikan realisme menekankan pada 3 hal. Pertama, menekankan pada pentingnya metode pembelajaran yang didasarkan pada realitas, bukan hanya konsep-konsep atau teori-teori yang bersifat abstrak. Guru dalam aliran ini diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengamati, menganalisis, dan memahami dunia sekitar mereka melalui pengalaman langsung dan penelitian. Yang kedua, menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual, yang berarti memahami pengetahuan dalam konteks yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dapat mencakup penggunaan studi kasus, eksperimen, kunjungan lapangan, dan berbagai jenis aktivitas yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, yang ketiga, menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan pemecahan masalah dalam menghadapi dunia nyata. Dari ketiga uraian ini kita simpulkan bahwa dalam praktiknya realisme dalam pendidikan mencoba untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan pengalaman langsung sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan bagi siswa. Nah, pembahasan yang keempat ini perbedaan antara filsafat secara umum dengan filsafat barat dalam konteks implikasinya pada pendidikan. Nah, pada pembahasan ini kita mengamati dari 3 hal, yaitu orientasi nilai, pendekatan epistemologi, dan tujuan pendidikan. Pengamatan yang pertama yaitu orientasi nilai. Filsafat dari berbagai tradisi, misalnya filsafat timur, filsafat Islam, filsafat pribumi,
seringkali berorientasi pada nilai-nilai kolektivitas, spiritualitas, dan harmoni dengan alam. Misalnya, filsafat timur seperti Konfusianisme menekankan pentingnya moralitas dan hubungan sosial sebagai dasar pendidikan. Implikasinya pada pendidikan yaitu pendidikan diarahkan untuk membangun karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial, dengan tujuan menciptakan individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi pekerti luhur. Sedangkan filsafat barat itu cenderung menonjolkan individualisme, rasionalitas, dan pendekatan ilmiah. Nilai-nilai seperti kebebasan individu dan kebebasan berpikir sangat ditekankan, sehingga implikasi pada pendidikan yaitu pendidikan lebih difokuskan pada pengembangan potensi individu, pemikiran kritis, dan penemuan ilmiah dengan tujuan menghasilkan individu yang mandiri dan inovatif. Selanjutnya, pengamatan pada pendekatan epistemologi. Filsafat secara umum, banyak tradisi filsafat non-barat menggabungkan pengalaman intuitif, spiritualitas, dan pendekatan holistik dalam memahami pengetahuan. Misalnya, filsafat India memandang pendidikan sebagai jalan menuju pencerahan atau moksa. Nah, implikasinya pada pendidikan, sistem pendidikan lebih fleksibel dan terintegrasi, menekankan pengalaman langsung, meditasi, dan refleksi sebagai bagian penting dari proses belajar. Sementara filsafat barat lebih dominan menggunakan pendekatan empiris dan rasional dalam epistemologi. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang harus dapat diuji dan dibuktikan secara objektif, sehingga implikasinya pada pendidikan, sistem pendidikan cenderung formal, berbasis logika, dan metode ilmiah. Penilaian keberhasilan pendidikan seringkali bersifat kuantitatif dan berbasis capaian akademik. Selanjutnya, pandangan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Filsafat secara umum itu seringkali dikaitkan dengan pendidikan manusia yang utuh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam filsafat Islam misalnya, pendidikan bertujuan untuk menciptakan insan kamil atau manusia sempurna, yang beriman dan beramal saleh. Implikasinya pada pendidikan, yaitu pendidikan diarahkan tidak hanya untuk keberhasilan material, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan spiritual dan moral. Sementara filsafat barat ini pendidikan lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara material dan menjawab tantangan modernitas. Sehingga implikasinya pada pendidikan yaitu penekanan pada inovasi, teknologi, dan kompetisi global seringkali mengurangi perhatian pada aspek spiritualitas dan moral. Nah, kita telah sampai pada pembahasan terakhir yaitu pembahasan kelima, aliran filsafat dan pragmatisme. Pada pembahasan kelima ini kita membahas dua hal, yaitu pertama peran pragmatisme dalam mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu siapakah tokoh-tokoh yang mencetuskan filsafat pragmatisme. Nah, pertama, peran pragmatisme dalam mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern, khususnya dalam bidang pendidikan, di mana kita melihat bahwa pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, dasar pijakan dari pragmatisme ini adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual konkret dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Nah, dengan demikian saya menjelaskan untuk menguraikan bagaimana pragmatisme mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan berbasis pengalaman. Pragmatisme mendorong penggunaan metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung. Ini diciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menarik, di mana siswa belajar dengan melakukan atau learning by doing. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah.
Dalam pendidikan modern, pragmatisme mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan. Metode ini relevan dengan kebutuhan zaman modern, di mana kemampuan berpikir logis dan adaptif sangat dihargai. Yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan zaman. Pragmatisme menekankan fleksibilitas dalam pendidikan, memungkinkan kurikulum dan metode pengajaran untuk terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial ekonomi dan teknologi. Yang terakhir yaitu pendidikan berorientasi masa depan. Filosofi pragmatisme mendukung pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan kolaborasi, kemudian komunikasi dan penggunaan teknologi. Nah, yang kedua, adapun tokoh-tokoh yang mencetuskan filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce ini dikenal sebagai bapak pragmatisme dan memperkenalkan istilah ini. Peirce menekankan bahwa arti sebuah konsep terletak pada konsekuensi praktisnya. Yang kedua, William James ini memperluas ide pragmatisme dengan menekankan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaatnya bagi individu dalam konteks pengalaman hidup mereka. Yang ketiga, John Dewey. John Dewey ini paling dikenal dalam bidang pendidikan. Ia memperkenalkan teori pendidikan progresif yang mengutamakan pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu Richard Rorty. Richard Rorty ini seorang filsuf modern yang menghidupkan kembali pragmatisme. Rorty menekankan pentingnya dialog dan fleksibilitas dalam mengeksplorasi kebenaran. Nah, demikian penjelasan atau presentasi saya terkait filsafat pendidikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan yang menyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.